Hari terakhir dari touring bareng teman-teman vlogger Honda Jabar, dan kali ini saya beserta teman-teman akan pulang lagi ke Bandung lewat jalur selatan. Dan saya akan ngetes performanya si Cepot di jalur Dendels ini nih. Kira-kira mumpuni nggak buat di jalan lurusan panjang kayak gini. Dan juga kita akan tes torsinya di jalanan yang cukup curam tanjakannya di Pantai Ayah, Kebumen. Di sini jalurnya terkenal lumayan menguras energi motor ya. Sayangnya di perjalanan kali ini saya kena sedikit musibah di perjalanan pulang. Musibah apa tuh? Nanti kalian bisa lihat aja di akhir video. Oke, kalau gitu kita gaspol yuk menuju Bandung dari Jogja. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Guys, ini hari ketiga ya, dan hari ini kita akan pulang ke Bandung bareng sama teman-teman dari vlogger Honda Jabar dan tim HC3-nya Daya Honda Jabar. Dan kali ini kita akan menempuh rute jalur selatan sampai Cilacap, baru nanti dari Cilacap kita akan naik ke jalur utama ya, gitu teman-teman. Semoga perjalanan ini lancar sampai ke Bandung. Di Cepot alhamdulillah so far aman, gak ada masalah ya. Kita akan coba sekarang performance-nya si Cepot ini di ya teman-teman, di jalur Dendels. Mungkin kalau situasinya memungkinkan kita akan coba top speed-nya ya, bukan top speed secara aktual ya, tapi top speed semampu saya gitu, mungkin 100 atau 120 mungkin kalau memungkinkan. Kalau enggak ya kita akan cobalah gimana rasanya untuk cruising di jalanan yang lurus panjang gitu guys. Oke, kita lanjut perjalanannya. Ini dia Tugu Jogja. Sampai ketemu lagi Jogja. See you when I see you. Jogja itu selalu menyenangkan untuk kita datengin ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, memang magical sekali kota ini tuh. Ada suasana yang bikin kita selalu rindu, selalu kangen sama kota Jogja. Ini dia Tugu Jogja. Kali ini kita akan menuju ke arah selatan teman-teman ya. Jadi dari selatan nanti sebelum bandara kita akan masuk ke kiri ke arah jalur Dendels, dan kita akan melewati jalur terowongan terpanjang di Indonesia, namanya terowongan bandara YIA ya, YIA Underpass. Padat sekali jalanan ya teman-teman. Karena ini nih ada truk pelan banget. Karena mungkin udah lumayan lama nggak lewat jalur ini ya, jadi berasanya dari kota Jogja menuju ke Bandara YIA tuh kayak jauh banget gitu ya. Karena mungkin ya jalurnya juga ini kan lurus saja gitu ya, terus banyak lampu merah, terus udah gitu jalanan juga lumayan padat. Jadi berasanya jauh aja gitu. Tapi padahal sebetulnya jarak dari kota Yogyakarta ke Bandara YIA tuh memang agak lumayan sih ya, sekitar 1 jam kurang lebih. Nah, kita sekarang akan menuju ke salah satu terowongan terpanjang di Indonesia ya. Ini adalah underpass Bandara YIA, yang mana underpass ini tuh atasnya adalah runway pesawat.
gitu. Jadi makanya kenapa terowongannya panjang banget, karena di atasnya ada landasan. Kita cobain masuk yuk ke dalam terowongan terpanjang di Indonesia ini. Nah, di sini saya berkesempatan buat nyobain karena jalannya kosong nih ya. Kita coba sebentar top speednya dari si cepot ini. Nah, di sini saya mencatatkan angka sekitar 117 km per jam di sini ya, 118 tuh. Tapi karena berhubung jalanan udah mulai padat, terus rombongannya juga kasihan kalau ketinggalan, ya nggak enak juga kalau nyalip RC-nya ya. Jadi saya longgarin lagi. Nah, nanti di depan tuh top speed yang realnya malah dapat ya pas di jalanan yang agak bumpy. Nah, nanti di depan tuh saya dapat sekitar 130 km per jam nih di jalur bumpy ini. Cuman saya tuh udah nggak berani buat ngebut ya, karena kebetulan RC-nya itu di depan Kang Yana yang pakai CB Street Fighter itu dia agak geber pas jalanannya kosong, jadi saya ngikutin aja. Jadi kayak lobang-lobang kayak gitu kan ketahuan ya kalau di depan kita ada motor gitu. Jadi saya ngikutin. Nah, pas lagi ngikutin itu dapatlah top speed di 130 km per jam. Ya lumayan lah, nggak not bad gitu untuk ukuran motor yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun ini. 1 silinder 250 cc dengan bobot saya yang cukup berat, sekitar 105 kg plus barang bawaan mungkin sekitar 10 kg ya. Ya so far so good lah, ini motor cukup mumpuni tenaganya. Nah, kalian lihat sendiri kan bumpy-nya tuh luar biasa. Jadi ya di sini kita sebentar aja ngebutnya, jadi nggak usah terus-terusan digeber, karena ini yang berbahaya tuh adalah jalanannya ya. Yang ditakutin tuh tiba-tiba ada lubang atau jalan yang bergelombang kita nggak ngeliat. Dengan kecepatan yang sangat tinggi itu bisa berakibat fatal ya. Jadi ya udahlah, kita be wise aja teman-teman ya. Selama jalanan terlihat di depan ada apa, kita bisa sedikit ngebut. Tapi kalau misalkan blind spot, udah deh mendingan kita pelan aja, kita kendorkan gas, kita ikutin irama RC di depan. Oke teman-teman, kita ngeres dulu sebentar di ini tuh daerah udah mau masuk ini nih, daerah Pantai Ayah ya teman-teman. Kita ngeres dulu sebentar di sini, ngedinginin mesin, ngedinginin badan sambil minum yang seger-seger. Dan tadi kalau kita ngomongin
si Cepot ya teman-teman, dia tadi dapat top speed 130. Nah, jadi apa namanya, dia nggak bisa maksimal karena jalanannya saya nggak berani teman-teman. Sebenarnya 130 itu dia masih udah agak berat tapi masih bisa naik pelan-pelan gitu ya, kalau misalkan jalanannya mulus dan bagus. Cuma nih kalau saya baki, jadi saya ngegasnya juga nggak ngeplong gitu loh, masih ditahan. Ngeri gitu, takutnya ada jalan lubang nggak kerem ya kan, atau malah ngerem ngedadak celaka. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi pas lihat yang agak mulus dikit, cobain ya itu cuma 130 dapatnya gitu. Tapi ya cukup lah, mumpuni banget. 130 udah lebih dari cukup buat saya ya gitu, karena motor ini sebenarnya optimalnya paling enak ketika tadi dicobain cruising itu di kecepatan 100 sampai 105 lah, itu udah enak banget menurut saya. Kalau di atas itu kayaknya udah terlalu over ya, over speed, dan ya getaran mesinnya, RPM-nya makin tinggi makin bergetar lah gitu. Gitu guys ya, jadi paling kita istirahat dulu sebentar di sini, baru habis itu kita lanjut perjalanan menuju ke pantai selatan Kebumen. Oke teman-teman, kita isi bensin dulu ya. Jadi rest bentar, terus nggak jauh dari Alfamart yang tadi ada BBM kita di situ. Saya masih 3 bar ya, ini baru 3 bar ini baru turun setelah isi di Temanggung. Jadi terakhir isi di Temanggung, terus keliling Jogja. Ini baru turun ya dari 6 bar ke 9 bar, dari setengah tank. Kurang lebih kepake sekitar mungkin 6 liter lah ya, literan. So far sih irit ya motor ini, upgrade lah dengan tadi di mana, di Dendas lumayan agak digeber. Masih cukup irit motor ini. Oke, perjalanan kita lanjutkan menuju ke daerah Kebumen pesisir selatan ya. Kita akan melewati rute jalur Pantai Ayah yang cukup terkenal ekstrim jalurnya ya. Tanjakannya lumayan curam, berkelok-kelok dan banyak blind spotnya. Nah di sini kalau kalian gak hafal medan nih, hati-hati ya, karena jalurnya tuh agak banyak nanggungnya gitu ya, kayak tanjakan. Tadinya jalannya lagi enak-enak gitu ya, tiba-tiba dia nanjak curam. Nah nanti habis tanjakan langsung turunan, terus belokan jalannya. Jadi ini di jalur itu bener-bener konsentrasi kalian harus bagus ya. Nih kalian bisa lihat ya, tikungannya lumayan tajam dan sambil nanjak. Ini tuh tanjakannya lumayan curam dan berasa gitu ke motor ya. Motor tuh rasanya jadi berat, karena emang dulu saya pernah lewat sini ya, naik Vespa Super itu, wah gila, bener-bener dari bawah sampai atas tuh gigi 1 sama gigi 2 doang kepakainya. Masih untung kagak ngejim tuh si Bejo ya, si Vespa Super saya yang biru itu. Di sini performanya si Cepot so far oke ya, torsinya mumpuni banget buat di jalanan seperti ini. Jadi kita nggak perlu terlalu sering naik turun gigi. Jadi cukup di gigi 2, gigi 3 itu udah mumpuni banget, tenaganya nggak keteteran.
mirip sama kayak Ciletuh, hampir mirip. Cuma kalau Ciletuh kan kebuka ya, kalau itu agak ketutup sama pohon-pohon. Wah, ya tikungannya begini kan curam banget. Hampir motor speed down. Kayak MotoGP aja. Kita makan dulu guys, makan siang di warung seafood Bu Nono. Biar gampang keluar. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke Bandung ya. Mulai istirahat di apa namanya deh, Bumen makan ya. Kita lanjutin lagi menuju ke Bandung. Poin berikutnya ada di Banjar. Kira-kira 2 jam sampai 2,5 jam lagi kita akan sampai di Banjar. Akhirnya kita masuk juga ke Provinsi Jawa Barat nih teman-teman. Nah ini saya baru pertama kali ya masuk ke Provinsi Jawa Barat tapi lewat jalur ini, jalur selatan. Ternyata jalurnya asik banget, mulus, terus kelokannya tuh panjang gitu ya, jadi enak banget buat nikung. Wah asik lah pokoknya, kalian harus nyobain deh jalur dari Cilacap menuju ke Pangandaran ini. Akhirnya kita sampai juga di Kota Banjar. Wah ini pertama kalinya lagi saya masuk ke Kota Banjar nih teman-teman. Ini kayaknya kapan-kapan kita staycation di Kota Banjar seru juga kali ya. Ini kotanya asik juga loh. Sekilas agak mirip sama kayak Ciamis ya. Cuman ini kayaknya Banjar sedikit lebih sepi sih. Boleh nih kapan-kapan kita agendain buat apa ya, staycation atau nyantai-nyantai di Kota Banjar kali ya. Masuk ke Ciamis, lalu lintas mulai padat. Nah ini mulai dari sini nih teman-teman sampai nanti ke ujung Ciamis tuh lalu lintasnya bener-bener padat, rame parah ya. Ini kayaknya orang-orang yang pada beres long weekendan itu serempak balik
di hari yang sama, di jam yang sama juga. Ya kebetulan ini adalah jalur dari Pangandaran ya teman-teman. Kalau kalian dari Pangandaran ya rutenya biasanya lewat sini. Atau kalau kalian dari Jawa Tengah, dari Cilacap, dari mana tuh Purwokerto, dari Jogja kalau nggak lewat tol itu kalian rutenya ya lewat sini. Aduh lihat deh macetnya ini panjang banget. Sampai nanti kita ke Gentong ini kita akan melihat kemacetan yang seperti ini teman-teman. Luar biasa sih, padat banget jalurnya. Asli ya teman-teman, ini karena macetnya lumayan panjang dari tadi masuk Ciamis sampai sekarang keluar Ciamis juga masih padat jalanan ya. Jadi rasanya tuh badan tuh mulai lelah, mulai capek, mulai mulai dikit-dikit fokus sudah mulai hilang gitu ya. Karena ditambah ada kayak kalau kita ketemu kemacetan panjang seperti ini setelah kita berjalan jauh kan ada ada rasa capek, ada rasa lelah, ada rasa pengen cepet sampai gitu ya. Yang bikin akhirnya fokus saya tuh agak mulai buyar ya. Ditambah ini kita kan harus ngopling naik turun gigi, itu kan menambah fatigue ya, menambah kelelahan di badan kita gitu. Emang naik motor sport ini agak berbeda dengan motor matic yang gas rem ya, cenderung lebih nyaman gitu ya, lebih nggak capek. Sedangkan kita untuk motor seperti ini tuh kontrolnya benar-benar semua anggota badan kita tuh gerak gitu, mulai dari tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri itu semua bergerak untuk mengendalikan motor ini gitu. Ya ini jadi pengalaman lah ya, pengalaman berharga buat saya ketika touring naik motor seperti ini tuh memang harus lebih wise, fisik juga harus lebih kuat, stamina juga harus lebih fit ya, karena memang nggak gampang jujur ya menghandle motor sport yang bobotnya lumayan berat ini, 160 kiloan ya, ini motor 165 kilo, menembus kemacetan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Jogja. Ini udah mulai maghrib ya, kalian bisa lihat udah mulai gelap, sedangkan kita berangkat dari Jogja itu jam 8:30. Sedangkan ini udah mau maghrib ya, berarti kita udah kurang lebih sekitar berapa jam tuh? 9 jam ya di jalan, 9-10 jam di jalan kurang lebih. Gitu guys. Jadi ya disinilah letak kesalahan saya teman-teman ya, karena mulai kurang fokus, ada rasa ingin cepet sampai, badan udah mulai capek, mulai deh kayak selap-selip di tengah kemacetan, dan terjadilah suatu insiden yang tidak diinginkan terhadap motor ini dan saya sendiri teman-teman ya. Gimana ceritanya nanti kita ceritain ya. Sayangnya kejadiannya nggak kerekam teman-teman, tapi saya kasih lihat nanti kondisi si Cepot dan kondisi saya setelah insiden ini. Oke teman-teman, kita lagi ngeres dulu di Indomaret ya, di ini daerah Malangbong. Ada sedikit accident teman-teman, saya jelasin ya sedikit. Jadi jatuh bego. Jadi ceritanya teman-teman, tadi di Lingkar Gentong itu kan ada perbedaan tinggi jalan kayak gini teman-teman, karena posisi macet kan. Nah itu, sorry kalau agak berisik ya, perbedaan tinggi jalannya ternyata dalam banget teman-teman. Saya masuk ke situ karena ada bis, masuk jatuh, buak, terjatuh, saya ngegelitik pas di depannya bis. Untung bisnya jalannya pelan banget, kalau enggak udah bahaya banget. Jatuh, dibantuin sama Mang Abai buat berdiriin motor. Untung ada Mang Abai di belakang, kalau enggak susah banget berdiriin motor, berat banget. Terus udah gitu, karena dia bannya masuk ke selokan, jadi yang sananya ketahan sama trotoar gitu teman-teman. Nah udah jatuh nih saya, handle
ini patah. Yang jadi korban tuh handle patah teman-teman, spion sama ini knalpot sama ini agak bengkok ya. Udah itu aja. Bodi aman, ini udah dari pas beli udah ada ya teman-teman lecet ini. Bodi aman, aneh saya juga bodi nggak kenapa-napa. Ini saya kira ini lecet ternyata bisa hilang teman-teman, digosok ini tuh ya, ini hilang. Jadi bodi aman, semuanya aman, mesin blok mesin aman, nggak kena. Alhamdulillah aman. Dan pas lagi nunggu salah satu kru member tim HC3 Daya, Kang Rifki, motornya tiba-tiba nggak bisa nyala karena kuncinya ketinggalan di dalam bagasi ADV. Lagi di step ke sana ada bengkel. Pas lagi di bengkel, lagi ditemenin di sana ada Kang Reza, Acuan Hobi, sama ada Pak Eli dari HC3 Honda Jabar juga. Motornya Kang Reza terjadi juga hal yang sama, nggak bisa hidup. Waduh. Ini nggak tahu nih ada apa ya di sini. Mungkin karena ini kali ya, apa karena ada sutet di sini kali, nggak ngerti deh. Gitu. Ini emang drama lagi selama perjalanan pulang ini gokil sih. Pertama saya jatuh, kedua Kang Rifki motornya nggak bisa nyala, yang ketiga Kang Reza juga sama. Aduh. Tapi alhamdulillah teman-teman, badan saya aman. Jadi saya di perjalanan pulang ini pakai jaket ini Rabbit and Wheels ya teman-teman, dan di double sama jas hujan karena tadi kan hujan ya. Sayangnya nggak kerekam ya. Untung saya nggak lepas jaket ya, jadi ketika jatuh tetap terlindungi sama protektor dan helm teman-teman. Helm lecet dah tuh, lecet dah helm karena tadi jatuh kan dak gitu kan, nah pala juga. Ya udah nggak apa-apa ya, yang penting pala kita emang fungsinya helm untuk seperti itu. Tapi alhamdulillah RNW dan CPX ini bukan iklan sumpah, tapi melindungi badan saya sehat walafiat, nggak kenapa-napa teman-teman, bener-bener yang masih bisa riding. Cuman ini aja paling saya nggak bisa kenceng-kenceng karena handle remnya patah, tapi masih bisa ngerem. Cuman ya karena dia posisinya di sini kan jadi nggak enak ya gitu. Ya udah, rame jalanan. Kalau gitu kita tunggu mereka selesai dulu dari bengkel. Kita nunggu di sini biar nggak terlalu rame di bengkelnya. Alhamdulillah sampai juga di rumah dengan selamat guys. Si Cepot sama saya ya. Sorry kalau nggak ke-record teman-teman, karena ya fisik udah mulai capek. Terus tadi sepanjang jalan tuh hujan ya teman-teman. Nah jadi tadi yang bekas jatuh sih nggak ada lecet ya teman-teman ya. Maksudnya di body nggak ada, aman semua, cuman spion. Apa nih ya, jalu lah ya, ya udah lah ya jalu. Tapi nggak juga. Ini sih yang paling krusial nih teman-teman, patah. Jadi tadi selama perjalanan ya udah nggak bisa terlalu ngebut juga karena ini kan ngeremnya feelnya jadi nggak enak ya, karena cuman segini batangnya, jadi ya pelan-pelan. Terus itu paling si rem belakang yang jadi masuk gitu ke dalam, nanti ini bisalah kali dikeluarin dikit mah ya. Mau knalpot sih tuh bonyok ya, elah. Dan aja. Tapi alhamdulillah so far si Cepot performance-nya oke banget. Puas lah saya pakai motor ini, cuman begel aja lumayan ya. Tapi nggak tahu ya kalau nanti kita sendirian, nggak rombongan kan. Kalau rombongan kita ritmenya nggak bisa ngatur sendiri ya. Kalau sendirian kan mungkin kita jalannya lebih santai, lebih bisa ngatur ritme. Apakah akan secapek kalau kita touring rombongan? Who knows, nanti kapan-kapan kita cobain ya. Oke teman-teman, perjalanan alhamdulillah lancar semuanya. Walaupun ada accident, ada kendala beberapa kali saat pulang, tapi alhamdulillah semua kita vlogger Honda Jabar dan tim HC3 Honda Jabar selamat sampai ke tujuan, ke rumah masing-masing. Oke guys, segitu dulu palingan touring kita kali ini. Sampai ketemu di touring berikutnya teman-teman, bareng si Cepot sama si Unyil.
Ada yang mungkin nanti bareng juga, kalau naik mobil bareng ini si Tejo sama si Coki tentunya. Mungkin nanti kapan-kapan kita ajak dia ke Bali kali ya. Next Wonder Journey mungkin. Gimana menurut kalian? Oke, gitu dulu videonya. Saya mau istirahat dulu, sekarang udah jam 12 kurang 10. 12 kurang 5. Jalanan padat banget. Kita berarti di jalan, kita berangkat jam setengah 9 ya. Sekitar 13 jam ya kita di jalan. Oke, saya istirahat dulu ya teman-teman. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.